Mungkin dari sini saatnya Mutiara benar-benar akan mendapatkan sebuah hidayah. Hidayah yang cukup lebih besar. Kejutan ini memang sangat spesial sekali. Karena di momen ketika ia sempat terpeleset dan terjatuh, tiba-tiba ia pun merasa tersakiti, merasa kesakitan kakinya, dan pada akhirnya Rianti pada saat itu yang sempat ingin bertemu bersama dengan Aurel di kafenya Dikta, ia tidak sengaja melihat tanda lahir itu kembali dari kaki Mutiara. Dan apakah di sini Rianti akan benar-benar mengakui kalau Mutiara sebagai anak kandungnya, karena mungkin ia juga sempat mengingat tanda lahir yang ada di kaki Mutiara ini justru mengingatkan dirinya kepada bayi yang saat itu telah dilahirkannya dan mempunyai tanda lahir seperti apa yang diketahui saat ini. Dan mungkin di momen ini nampaknya Rianti akan benar-benar tersadar setelah tanda lahir tersebut sangat begitu jelas, dan akhirnya Rianti pun langsung saja menghampiri Mutiara dan menolong Mutiara. Pada saat itu Mutiara pun benar-benar sangat begitu kaget karena secara tiba-tiba Rianti langsung saja memeluk dirinya. Apakah ini merupakan suatu pertanda Mutiara bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Rianti saat ini? Dan perlu kita ketahui juga ya guys, mengenai tanda lahir yang saat ini belum juga terungkap. Akhirnya di sini Rianti benar-benar tersadar kalau dirinya telah kehilangan sosok anak yang baru saja dilahirkannya, dan ternyata memang Rianti sendiri saat ini benar-benar sangat begitu kaget dan shock. Sebelumnya ia sempat bermimpi kalau Mutiara ini tidak pernah punya tanda lahir, namun akhirnya di sini benar-benar terungkap, dan disinilah akhirnya Rianti pun baru menyadari kalau ternyata Mutiara ini memang benar-benar anak kandung dari Rianti. Dan akhirnya Rianti pun langsung sangat begitu bersedih, shock berat. Ia pun langsung memeluk Mutiara di hadapan Kenjo dan juga Dikta. Lalu bagaimana alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti guys? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini ke depannya semakin menarik lagi, agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Adegan saat ini kita pun berpacu bagaimana tingkah keromantisan antara Kenjo dan juga Mutiara, yang dimana saat ini Mutiara pun sempat menaiki ojek online untuk berangkat ke tempat kerjaannya. Secara tiba-tiba pada saat itu Kenjo pun sempat mendatangi rumah kontrakan Mutiara dan juga Kayla, di mana ia benar-benar terkejut karena Mutiara sempat sudah pergi beberapa menit yang lalu. Akhirnya Kenjo pun menghubungi Mutiara. Di sini Mutiara pun memberitahu kalau dirinya sudah sampai di kafe tersebut. Yang akhirnya di sini Kenjo pun meluapkan rasa kekesalannya karena Kenjo tidak menghantarkan Mutiara. Di sini sepertinya ada pemancingan soal perasaan ya guys terkait Mutiara, di mana Mutiara sempat memancing kepada Kenjo apakah Kenjo benar-benar sayang terhadap dirinya ataukah tidak, dan justru Kenjo di sini menyatakan sayang terhadap Mutiara ketika berada di jalan dan dia pun sedang menghubungi Mutiara. Namun di sisi lain memang kita sendiri sudah mengetahui ada beberapa faktor terkait masalah hubungan asmara Aurel, begitu pun juga dengan Dikta, dan di sini Kenjo dan juga Mutiara. Namun ternyata ada Panitia dan juga Ibu Cynthia yang sempat bertemu. Panitia di sini tidak mau ikut campur soal urusan dan perasaan tentang anaknya, karena sebelumnya memang Rianti sempat mengatakan kepada Ibu Cynthia untuk segera mendekatkan Mutiara bersama dengan Dikta. Namun saat ini perlu kita ketahui Dikta yang sudah mulai baper nih terhadap Aurel, bahkan dia juga sempat mengantarkan Aurel untuk pulang ke rumahnya. Namun setelah di rumahnya Rianti di sini benar-benar sangat begitu kesal. Aura dan juga raut wajah dari Rianti ini benar-benar sinis terhadap Dikta. Ia sempat mengancam terhadap dirinya sendiri kalau ia mengetahui kalau Aurel bersama dengan Dikta ini adalah statusnya pacaran, tentu
Rianti pun tidak akan pernah merestui Dikta karena ada sangkut pautnya bersama dengan Cynthia. Karena saat ini sepertinya Rianti benar-benar sangat begitu tidak pernah suka terhadap Cynthia, walaupun secara dohir ia benar-benar menimbulkan rasa suka terhadap Ibu Cynthia. Namun ternyata di balik itu semua Rianti hanya sekedar memendam perasaan kesal terhadap Cynthia. Pertemuan antara Cynthia dan juga Faditya tidak hanya sekedar mengobrolkan tentang proyek dan meeting dalam suatu pekerjaan. Namun seperti kita lihat kalau Faditya ini benar-benar merasa begitu nyaman terdekat bersama dengan Ibu Cynthia. Dan memang ini juga adalah salah satu niat dan tujuan dari Pak Aditya untuk bisa dekat bersama dengan Ibu Cynthia, guys. Terlebihnya memang ia pun selalu terobsesi dengan Ibu Cynthia karena Ibu Cynthia sangat begitu mirip dengan Widori. Di situ sisi kita pun bisa melihat bagaimana karakter dari Kenjo dan juga Mutiara. Kita selalu ditampilkan dengan momen keromantisan mereka berdua. Dan dalam keromantisan ini justru membuat Mutiara dan juga Kenjo kali ini benar-benar harus tertekan dalam situasi yang sangat begitu sulit. Walaupun memang Kenjo tidak pernah menyatakan perasaannya kepada Mutiara, dan Kenjo ini akan sangat sulit apabila ia menyatakan sesuatu perasaannya tersebut kepada Mutiara, karena apabila di sini Kenjo telat sedikit pasti akan direbut oleh laki-laki lain. Ini yang sangat dikhawatirkan apabila Kenjo tidak buru-buru gerak cepat untuk menyatakan cinta kepada Mutiara. Bisa saja Mutiara jatuh cinta di kafe tersebut ada seorang pria yang memang saat ini benar-benar perhatian. Dan memang kita tahu sendiri saat ini ada beberapa hal yang berdatangan tentang ujian dan cobaan yang dihadapi oleh Mutiara terkait masalah pembegalan, terkait masalah kecelakaan yang hadap dirinya, dan bahkan ini bisa dikatakan kalau Sandra menjadi dalang utama dan dibalik ini semua faktanya. Sandra ini tidak akan pernah suka terhadap Mutiara sampai kapanpun, sampai maut memisahkan, sampai dunia akhir zaman, dan juga sampai nyawanya menghilang. Sandra ini benar-benar terobsesi dengan Kenjo. Ia pastinya akan melakukan berbagai macam cara demi bisa memisahkan Mutiara dan juga Kenjo. Namun saat ini ada salah satu momen yang cukup lebih menegangkan ketika pertemuan Mutiara dengan Ibu Rianti. Selebihnya Ibu Rianti kini benar-benar baru tersadar kalau tanda lahir itu melemahkan hati dari Mutiara, hati dari Rianti. Rianti yang awalnya begitu keras kepala, Rianti awalnya sangat begitu egois, tidak mau mengakui Mutiara sebagai anak kandungnya. Namun pada akhirnya di titik ini, di jam ini juga, di kafe tersebut, Mutiara akhirnya mendapatkan pelukan hangat dari seorang ibu kandung. Dan Rianti pun saat itu sempat menolong Mutiara yang sempat terjatuh dan terpleset. Akhirnya di sini pelukan hangat seorang ibu yang akan benar-benar terjalin kepada Mutiara. Lalu bagaimanakah keseruannya? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe.